Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari kedua atau babak kedua Norway Chess 2022 ini sementara klasemen dipimpin sendirian oleh Visy Anand dengan perolehan 6 poin dari hasil 2 kali kemenangan pada game klasikal. Wesley So di tempat kedua, ketiga ada Anish Giri, keempat, dan seterusnya bisa kalian lihat sendiri di situ kawan. Dan hasil dari klasemen babak kedua ini didapat dari partai semalam yang terjadi antara Topalov versus Anand ini. Anand langsung menang dalam game klasikal kawan, tapi sebetulnya game antara keduanya ini di atas papan berakhir cukup seimbang kawan. Cuma Topalov ini kalah waktu, sebelum mencapai langkah ke-40 dia sudah kehabisan waktu kawan. Game antara Wesley So dan Carlsen berakhir miss di game klasikal, tapi Carlsen kalah dalam permainan Armageddon. Wang Hao serta Anish Giri ini kawan juga berakhir miss di game klasikal. Di game Armageddon sebetulnya juga remis kawan, tapi karena ada aturan hitam menang jika remis, ya Anish Giri lah yang menang saat pegang hitam di game Armageddon ini. MVL lawan Mamedyarov juga begitu, remis dalam game klasikal, dan MVL menang dalam game Armageddon lawan Mamedyarov. Begitu juga dengan Rajabov kawan, menang melawan Ariantari di game Armageddon setelah bermain remis pada game klasikal. Itulah kawan hasil-hasil partai yang terjadi semalam, dan sekali lagi kita akan ulas gamenya Magnus Carlsen lagi kawan. Memang kalau ada Magnus Carlsen dalam event turnamen catur, pasti bintangnya adalah Magnus Carlsen. Mau menang, mau kalah, tentu game Carlsen lah yang banyak ditunggu kawan. Oke, langsung kita ke atas papan. Dan untuk video kali ini saya akan langsung review 2 game sekaligus, game klasikal dan game Armageddon. Pada game klasikal, Wesley So pegang putih mengawali permainan dengan pion D4. Tapi review di game klasikal ini tidak seperti biasanya, kita akan flow saja, cair ke langkah-langkah asli kedua pemain. Selanjutnya pion D5, pion C4, Queen's Gambit. Gambit ditolak dengan Slav Defense. Mungkin bisa ditransposisi ke bentuk semi Slav. Kuda F6, kuda C3, dan pion E6. Akhirnya Carlsen bermain dengan semi Slav Defense. Wesley So melanjutkan dengan pion E3, kuda B berkembang ke D7. Langkah-langkah kedua pemain dalam tahap pembukaan ini merupakan langkah main lain kawan. Selanjutnya pion B3, pion E5 mencoba mulai mendesak kawan, mulai memberikan tekanan di petak pusat dengan pion E4-nya nanti. Dan ini direspon oleh Wesley So melakukan pertukaran pion C pukul pion D5 agar pion ini jika didorong maju sudah tidak mempunyai dukungan lagi. Dan tidak dipukul balik oleh pion C oleh Carlsen, dipukul balik dengan kuda. Dan terjadi pertukaran perwira lagi di petak pusat oleh kedua pemain seperti ini kawan. Baku hantam terjadi petak pusat, terjadi pertukaran perwira. Selanjutnya gajah mulai berkembang, menantang pertukaran gajah di sini. Ya, Wesley So mungkin menghadapi Carlsen dalam permainan klasik tidak mau terlalu kompleks permainannya kawan. Jadi dia sesegera mungkin menyederhanakan permainan. Mungkin targetnya untuk menghadapi Carlsen ini ya bisa bermain imbang dalam game klasikal. Mungkin cukup bagus bagi Wesley So dan ingin melanjutkan dalam permainan cepat dalam permainan Armageddon. Sekaligus kawan dalam permainan klasikal seperti ini, apabila Carlsen bermain remis maka sebuah kerugian bagi dia. Elo ratingnya akan minus kawan, karena menghadapi pemain yang elo ratingnya lebih rendah, walaupun remis, tentu elo rating yang lebih tinggi akan minus. Dan sampai 2 babak ini memainkan 2 game klasikal, Magnus Carlsen ini sudah kehilangan 3 poin elo rating kawan, atau minus 2,9 di live ratingnya. Selanjutnya Carlsen melanjutkan pengembangan menteri F6, menantang pertukaran gajah gelap di sini kawan, ataupun jika beteng ini bergerak. Saya tak perlu menunjukkan lagi kawan, kita flow saja, cair saja ke langkah aslinya. Terjadi pertukaran gajah gelap dipukul balik oleh menteri, beteng mulai bergerak di lajur C, gajah mulai berkembang juga, persiapan menempatkan betengnya tadi langsung dicegah oleh menteri di petak C7 menantang pertukaran menteri. Carlsen meladennya dipukul balik oleh beteng, dan beteng ini dijebak posisinya dengan gajah C6. Dia hanya mempunyai 2 petak yang aman kawan, yaitu petak E7 jika nanti bergerak jika ada ancaman. Tapi untuk sementara seperti yang kalian lihat ini, sudah tidak ada perwira yang lain selain gajah terang ataupun beteng bagi hitam untuk menyerang beteng putih. Jadi beteng ini cukup aman. Paling tidak terjadi pertukaran beteng. Itulah yang dilakukan oleh Carlsen di posisi seperti ini kawan. Beteng langsung menantang pertukaran beteng di lajur C ini.
langsung diterima, tak ada pilihan terbaik lainnya kawan, dipukul balik dan selanjutnya kedua raja mulai bergerak menuju pusat kawan, dan Carlsen menentang pertukaran beteng di langkah ke-23. Sekarang kita temui endgame gajah terang versus gajah terang dengan komposisi pion yang seimbang. Cuma ketidakseimbangan posisi pion hitam ini kawan yang terpisah dari kawanannya, yaitu terpisah di lajur D sendirian kawan. Ya, kalau hitung-hitungannya jelas putih sedikit lebih baik karena hitam mempunyai pion yang terpisah. Selanjutnya raja D2 dan raja hitam juga bergerak kawan menuju pusat, dan di sini Wesley So tidak terburu-buru menempatkan rajanya langsung ke petak pusat, memainkan pion B4 terlebih dahulu. Selanjutnya pion B6 dan raja menuju pusat. Selanjutnya tantangan oleh Carlsen dengan pionnya yang merupakan langkah kurang akurat kawan. Bahkan pion B4 tadi yang dimainkan oleh Wesley So juga sedikit kurang akurat menurut hitung-hitungannya komputer. Wesley So menolak pertukaran, mendorong saja pionnya maju ke B5, walaupun pion A3 ini juga bagus juga dimainkan menurut hitung-hitungan Stockfish. Pion B4 dimainkan oleh, maksud saya pion B5 dimainkan oleh Wesley So, gajah D7. Di sini pion A4 menjadikan struktur pionnya tertutup kawan kedua pemain ini. Hitam tidak bisa merebut pion putih, putih juga tidak bisa merebut pion hitam karena sudah petak-petaknya tidak mungkin dilewati oleh raja putih lagi. Gajah C8, pion F4, pion F6, dan kedudukan permainan sangat seimbang, berakhir remis. Dalam posisi seperti ini pun kalau kedua pemain mau sepakat remis, tapi kedua pemain tetap melanjutkan permainan kawan. Dan akhirnya pada posisi ini kedua pemain hanya membuat langkah-langkah yang berulang dengan dua gajah, maksudnya dengan gajahnya masing-masing. Di langkah ke-38 ini permainan berakhir remis. Ya, kalaupun kalian nekat melangkahkan raja ataupun yang lain pion ini, tidak mungkin lagi kawan akan memberikan keuntungan bagi putih, ataupun sebaliknya juga jika putih pun juga melangkah dengan membuat langkah yang lain, kalaupun raja ini mundur tentu akan memberikan kesempatan bagi raja hitam untuk maju kawan. Tentu akan merugikan langkah-langkah seperti ini bagi kedua pemain. Tentu saja dan posisi ini adalah posisi draw, posisi remis kawan. Oke, kita lanjut dalam permainan Armageddon kawan. Di sini dalam permainan Armageddon, Wesley So tetap pegang putih dan Carlsen pegang hitam, mendapatkan waktu sebanyak 7 menit, Wesley So 10 menit. Jika remis, hitam atau Carlsen menang atau mendapatkan 1,5 poin. Jika kalah, Wesley So nanti akan mendapatkan 1 poin saja. Di sini pion E4 dimainkan oleh Wesley So, tidak lagi bermain dengan pion D4. Selanjutnya adalah pion E5. Dan kita temui permainan Italian game, bukan Ruy Lopez kawan, kuda F6. Memilih pertahanan 2 kuda oleh Carlsen. Dalam permainan level atas seperti ini kawan, kita tidak akan atau jarang menemui permainan Fred Lever Attack dengan kuda G5. Kalau kalian yang main pasti sering menemui langkah-langkah seperti ini. Kuda G5 menyerang pion F7. Biasanya jika dilanjut seperti ini, pion D5 akan dimainkan, pion pukul pion, kuda bisa lompat ke peta A5 atau bisa dibalas dengan pion B5 kawan. Kita tak perlu lagi perpanjang variasi seperti ini, sudah sering saya tunjukkan di game-game atau video-video sebelumnya kawan. Di sini Wesley So melanjutkan dengan variasi kalem dengan pion D3, gajah C5. Kita temui atau bertransposisi lagi ke bentuk normal Giojo Piano kawan yang sering kita temui. Pada posisi ini kawan, pion C3 pilihan utama, rokade pilihan kedua, atau melanjutkan dengan ya kuda C3 merupakan pilihan nomor 3. Di sini Wesley So memilih pilihan nomor 4 kawan dengan gajah G5. Dibalas dengan pion H6, langkah terbaik, gajah mundur, pion D6 segera membuka diagonal terang bagi pengembangan gajahnya kawan. Dan di sini pion C3. Banyak sekali fungsi atau manfaat atau juga tujuan pion C3 ini. Membuka diagonal terang bagi menteri keluar, gajah juga bisa mundur nanti menepati peta C2, ataupun juga dukungan pion D4, pion B4 diikuti dengan pion A4 untuk menjebak gajah bisa dilakukan oleh putih memainkan pion C3 seperti ini. Oleh karena itu pion A6 dimainkan. Jika ada serangan pion B4, gajah langsung ditarik mundur agar tetap menjadi sniper di diagonal ini. Pion A4, gajah langsung mundur ke A7, kuda B berkembang ke D2, menteri ke E7. Selanjutnya di sini rokade oleh Wesley So. Sekarang pion G5, gajah mundur, kuda ke H7.
Langkah ini terlihat sepertinya kuda ini siap manuver ingin menempati spot ini kawan, karena peta ini sudah didukung dengan dua pionnya, jadi Carlsen sesegera mungkin bermanuver dengan kudanya. Selanjutnya pion B4 kuda ke F8. Sekarang pion B5 menantang pion A, tantang ditolak kuda ke A5 menyerang gajah. Gajah bergerak ke D5 mencoba memprovokasi pion C, dan Carlsen terprovokasi dengan pion C6-nya. Bukan pilihan terbaik. Di posisi ini langkah terbaik bisa bermain dengan pion-pion raja, sayap rajanya kawan. Dengan pion H5 diikuti nanti dengan pion G4. Carlsen terprovokasi dengan pion C6 dan gajah mundur ke A2. Selanjutnya kuda bergerak ke G6 melanjutkan rencana menempati spot yang sudah dituju dari tadi kawan, peta F4. Di sini beteng bergeser ke B1. Juga merupakan kurang akurat kawan. Menghadapi serangan Carlsen dengan pion-pionnya yang terindikasi Carlsen tidak ingin rokade pendek, mungkin pion H3 bisa dimainkan terlebih dahulu oleh putih atau Wesley So. Menurut saran dari Stockfish, tapi beteng B1 dimainkan oleh Wesley So. Sekarang pion A pukul pion B5, dipukul balik oleh pion A, dan dipukul balik oleh pion C. Juga merupakan langkah yang kurang bagus menurut Stockfish. Pion G4 diikuti pion-pion lainnya nanti bisa didorong maju, merupakan pilihan utama dari Stockfish. Carlsen melanjutkan pertukaran pion dipukul balik oleh beteng. Kuda kembali ke C6 menghindari ancaman beteng. Selanjutnya gajah bergerak ke peta G5, maksud saya ke peta D5. Langkah ini merupakan langkah kurang bagus, bahkan merupakan langkah kesalahan kawan. Mungkin bagi Super Grandmaster pun mencari langkah engine raja ke peta H1 atau kuda bergerak ke peta C4 merupakan langkah engine kawan. Tapi dalam permainan cepat tentu kalkulasi yang dihitung oleh Super Grandmaster pun sangat terbatas kawan. Dia memilih dengan gajah ke peta D5. Carlsen memainkan pion H5-nya, juga bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik pion G4 terlebih dahulu, barulah pion H5. Di sini pion H3, pion G4 menantang pertukaran pion, diterima, dipukul balik, dan selanjutnya kuda mundur ke H2. Ancam pion ini dengan dukungan menterinya kawan. Dibiarkan saja oleh Carlsen memainkan kudanya ke F4, incar pion D3, membuat ancamannya sendiri. Pion ini didorong maju ke peta D4 kawan. Jika diterima ya kudanya bisa tewas. Kalaupun pada posisi seperti ini kawan, putih memainkan atau langsung sikat pion ini, mungkin hitam juga tidak terburu-buru kawan untuk ambil pion D3. Dia akan melanjutkan untuk sikat kuda dengan gajah. Dipukul balik oleh menteri, dan hitam melanjutkan dengan pion F5-nya kawan, membuat langkah pengorbanan lagi. Jika diambil oleh menteri kawan, maka selanjutnya di sini kuda akan bergerak ke peta E2 skakmat. Kalaupun pada posisi seperti ini disikat oleh pion, dan selanjutnya kuda akan tetap melakukan skak di peta E2. Langkah taktik defleksi kawan, dan menteri hitam bergerak ke peta H7. Ancaman skakmat satu langkah yang sulit untuk diantisipasi, kecuali jika kalian ingin melanjutkan biar agak lama permainan, ya gajah berkorban diambil oleh raja, beteng pukul pion B7 skak, ditutup oleh kuda, sikat kuda lagi. Ya mungkin permainan ini agak panjang sedikit. Pada posisi seperti ini tadi, jika pion F5 ini dimainkan oleh hitam, langkah terbaik apa yang bisa dimainkan oleh putih pada posisi ini kawan? Menurut Stockfish adalah melakukan pengorbanan di sini. Inilah langkah terbaik, tidak menerima pion F5 ini dengan pion D atau dengan menteri kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Pada posisi seperti ini, tadi Wesley So juga tidak tertarik langsung ambil pion hitam. Dia tadi mendorong pion D4-nya. Dan Carlsen melangkah kuda H5 menyerang gajah gelap. Gajah sudah tidak bisa bergerak ke peta-peta gelap ini kawan. Di sini ada pion, di sini ada menteri, di sini Wesley So membuat langkah kuda ke B3. Carlsen juga begitu, tidak langsung sikat gajah karena gajah juga sudah tidak bisa lari. Dia memanfaatkan tempo melangkah kuda ke D8. Langsung sikat gajah merupakan opsi terbaik. Apakah Carlsen dengan kudanya ini akan menempatkan kudanya di peta F4? Juga bisa jadi, mungkin itu rencana dari Carlsen kawan. Beteng A5 lanjut Wesley So. Di sini baru kuda ambil gajah, dipukul balik oleh pion F, menteri G5. Persiapan menuju peta E3 skak dihadang oleh beteng E1. Sekarang kuda tidak lagi bermanuver ke peta ini kawan, karena kenapa? Di sini sudah ada pion yang menjaga peta F4.
kuda kembali ke peta. C6 ancam beteng langsung disikat, dipukul balik. Selanjutnya adalah Menteri A1 mengancam gajah. Gajah sudah tidak bisa lari kawan. Kalau lari betengnya akan tewas. Carlsen juga membuat ancaman pada kuda B3. Wesley So memutuskan untuk ambil gajah A7. Carlsen mendapatkan kuda B3. Dan selanjutnya adalah Menteri A2 kawan. Beteng tidak akan berani ambil pion karena ancamannya di sini kawan. Dengan dukungan beteng, tentu ancaman serius bisa didapat oleh hitam. Oleh karena itu, Carlsen menarik mundur betengnya ke B7, menghadang pergerakan beteng. Terjadi pertukaran beteng, dipukul balik oleh gajah. Menteri A7 ancam gajah. Tidak di pick up oleh menteri di sini kawan. Di sini Carlsen melangkah gajah ke peta C8. Selanjutnya, Menteri C7 ancam beberapa pion di depan ataupun gajah di C8. Di sini Carlsen mempertahankan gajahnya dengan rokade dan mempersilahkan putih atau Wesley So ambil pionnya. Terlebih dahulu kuda manuver ke F1, langkah terbaik kawan untuk menjaga peta E3 dari potensi skak agar betengnya ini bebas bergerak. Di sini Carlsen melakukan pertukaran pion E, pukul pion D4, dipukul balik oleh pion C, dan Carlsen bermain dengan menteri ke peta F6. Incar pion juga menjaga pionnya. Dan di sini beteng D1 terlebih dahulu untuk menjaga pionnya. Selanjutnya Carlsen mengadu pion C-nya, pion C5. Diambil oleh Wesley So, dipukul balik, dipukul balik. Wesley So unggul satu pion di langkah ke-39. Dan di langkah berikutnya kawan, kontrol waktu akan ditambah 1 detik increment. Hanya incrementnya saja ditambah kawan. Carlsen melangkah gajah E6, mulai mengaktifkan gajah, memberikan jalan bagi pergerakan beteng. Dan dibalas dengan langkah kuda E3. Di sini beteng bergerak ke C8 ancam menteri, menteri ke D6. Dan selanjutnya menteri hitam ke G5 untuk ancam kuda. Dihadang oleh menteri di F4 menantang pertukaran kawan. Tantangan ditolak, tentu saja ditolak. Kalau diterima ya ini akan memberikan kesempatan bagi pion putih akan bagus lagi strukturnya. Tapi pada posisi ini kawan, harusnya kontrol waktu sudah ditambah 1 detik increment. Tapi 1 detik itu ya tak terasa kawan dalam permainan seperti ini. Dan harusnya kawan pada posisi ini Magnus Carlsen hanya membutuhkan hasil remis untuk mendapatkan kemenangan. Mendapatkan 1,5 poin. Tapi dalam tekanan waktu kawan, Carlsen membuat langkah kesalahan. Langkah terbaik pada posisi ini adalah pion F6, tapi Carlsen membuat langkah menteri bergeser ke C5. Dan ini adalah langkah blunder, memberikan kesempatan putih untuk bisa menang. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan ide terbaik bagi putih pada posisi seperti ini kawan, agar bisa menang. Karena pada posisi seperti ini kawan, permainan masih cukup seimbang jika langkah-langkah presisi dimainkan tadi. Pion F6, permainan bisa berakhir miss, hitam bisa menang dalam permainan Armageddon. Tapi sayangnya Carlsen menggeser menterinya ke peta C5. Apakah sudah ketemu langkah terbaiknya? Apakah menteri ini bergerak ke peta-peta gelap ini kawan? Kalau bergerak ke peta gelap ini ya disikat oleh menteri hitam. Langkah terbaik dari Wesley So ataupun dari engine adalah pion E5, merupakan langkah kemenangan kawan. Menghalangi menteri bergerak ke peta ini, ke lajur G atau ke lajur H, dan memberikan akses atau menghadang akses menteri hitam agar menteri putih bisa melakukan skak di peta G5 skak dan seterusnya. Juga memberikan dukungan bagi menteri jika nanti raja bergerak ke peta ini bisa jadi kawan. Itulah langkah terbaik dari Wesley So. Carlsen merespon dengan beteng A8. Menteri G5 lanjut Wesley So skak, dan langkah terbaik adalah raja ini bergeser ke F8, tapi lagi-lagi kawan dalam tekanan waktu, raja bergerak ke peta H7 oleh Carlsen. Dan sekarang raja putih bergerak ke peta H2. Apakah persiapan menggeser betengnya ke lajur H, raja bergerak lagi dan skakmat, ataukah juga hanya sekedar menghindari pimpinan dari menteri hitam agar kudanya nanti bebas bergerak? Bisa jadi kawan. Di sini beteng G8 dimainkan oleh Carlsen, langkah sangat manusiawi kawan untuk mengusir menteri. Tapi ini adalah langkah-langkah kesalahan dari Carlsen. Setelah tadi menteri bergeser ke C5, raja bergerak ke H7, diikuti sekarang beteng bergerak ke peta G8, langkah kesalahan. Langkah terbaik ya menteri mundur ke peta F8 kawan. Tapi tetap posisi putih dalam posisi ambang kemenangan. Beteng G8 dimainkan oleh Carlsen, malah mempersempit ruang gerak rajanya. Di sini menteri ke peta H4 skak, memaksa raja harus bergerak ke peta-peta ini kawan.
Carlsen memilih raja ke peta G7. Wesley So mengorbankan kuda ke F5. Langkah brilian. Disikat oleh gajah, menteri ke peta F6 skak. Raja ke H7. Kalau bergerak ke peta F8, satu langkah skakmat dengan beteng D8 skakmat. Oleh karena itu, raja bergerak kembali ke H7. Dan pada posisi ini kawan, langkah terbaik ya ambil gajah dengan tempo skak. Tapi pada posisi ini Wesley So terlihat gamang, terlihat ragu-ragu. Sempat ambil gajah ini terus meletakkan gajah lagi kawan. Dan coba lihat cuplikan klipnya berikut ini, di mana posisi keraguan dari Wesley So. Dan akhirnya tetap Wesley So ambil gajah ini dengan tempo skak kawan. Dan di sini raja ke G7 lagi. Selepas menteri ke peta F6 skak, di sini Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-50. Ya, tinggal beberapa detik juga waktu kontrol Magnus Carlsen habis kawan. Jadi dia langsung memutuskan menyerah. Kalaupun permainan tetap dilanjutkan, hitung-hitungannya kawan, langkah terbaik adalah raja bergerak ke peta H7 lagi. Tapi pion nanti juga habis. Kalaupun bergerak ke F8, satu langkah skakmat. Dan pasti raja akan ke peta H7. Di sini menteri bisa ambil pion yang ada di peta ini, di peta F7 skak. Jika ditutup oleh beteng, ya menteri akan melakukan skak lagi kawan di peta F5 dan seterusnya. Nanti bisa mengawal pionnya promosi. Secara hitung-hitungan, secara teoritis kawan, putih bisa menang. Langkah terbaik adalah beteng G7, menteri F5 skak, raja ke peta H6. Dan apakah kalian melakukan skak berulang atau melakukan skak dengan beteng D6 ini juga bisa kawan. Dan ini akan memaksa menteri akan ambil beteng jika tidak ingin terkena skakmat. Dan sampai di sini saya rasa tak perlu lagi kita lanjutkan langkah-langkahnya kawan. Oke, itulah kawan game Armageddon antara Wesley So versus Magnus Carlsen di hari kedua. Kemarin hanya menang dalam permainan Armageddon melawan Wang Hao. Dan otomatis dengan 2 kali bermain remis dalam permainan klasikal menghadapi pemain yang elonya di bawahnya kawan, Carlsen sudah kehilangan 2,9 poin elo rating videonya. Dan lagi-lagi kawan, dalam permainan cepat 2 hari ini atau 3 hari ini kita temui Wesley So selalu unggul terhadap Magnus Carlsen. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.